sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu pagi hari ini? Berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu berlangsung, tidak bermain-main ya. Karena kita mau ketemu sama Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita mau hormati kehadiran Tuhan. Baik, kalau adik-adik sudah melakukan persiapan, kita akan berdoa mengawali sekolah minggu kita. Tante Ika ajak adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang kami rasakan. Kami mau sekolah minggu, kami mau beribadah, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa setiap kami boleh tertib, dengar-dengaran suara Tuhan, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, pimpin kami supaya sepanjang sekolah minggu kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah berdoa dan memuji Tuhan, bukan? Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tante Ika ingatkan lagi cerita yang dulu kita pernah saksikan minggu-minggu sebelumnya. Kita belajar tentang Saul, Daud, dan keluarganya. Ini merupakan cerita rangkaian lanjutan dari cerita yang sebelumnya. Hari ini ceritanya berlanjut. Kemudian Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Saul dan Yonatan meninggal di dalam peperangan. Dan satu cerita kemudian keluarga Saul hampir semua habis. Ketika Daud memimpin bangsa Israel, dia teringat kepada janjinya kepada Yonatan bahwa dia akan menjaga, memelihara, merawat keluarga Yonatan. Dan dengan cara Tuhan, dia dipertemukan dengan salah satu anak Yonatan. Supaya adik-adik tidak penasaran dengan ceritanya, kita saksikan video ini. Sama-sama, ini dia. Adik-adik, pagi hari ini kita akan menyaksikan video tentang Daud dan Mephiboset. Setelah
Saul dan Yonatan mati dalam peperangan. Kemudian Daud duduk di tahta kerajaan Israel. Kemudian Daud berkata, "Masih adakah keturunan Saul yang masih tinggal hidup? Aku akan menunjukkan kasih Allah kepadanya." Dan waktu itu dipanggillah Ziba. Ziba adalah hamba Saul. Kemudian Raja Daud bertanya kepada Ziba, "Ziba, hamba Saul, masih adakah keturunan dari tuanmu yang masih tinggal hidup? Aku akan menunjukkan kasih Allah kepadanya." Kemudian jawab Ziba, "Masih ada tuanku, masih ada seorang anak Yonatan yang hidup, tetapi kakinya timpang karena ketika aku pergi dari sini, dia terjatuh sehingga kakinya cacat." "Di manakah dia?" "Ada tuanku, ada. Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Kemudian Raja Daud menyuruh Ziba memanggil Mefiboset, anak dari Yonatan yang kakinya timpang itu. Mefiboset pun datang menghadap Daud. Dia sujud menyembah Daud. Dan Daud berkata, "Mefiboset." Mefiboset menjawab, "Inilah hamba tuanku." Kemudian Daud berkata, "Jangan takut Mefiboset, sebab aku pasti akan menunjukkan kasih kepadamu karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan semua harta milik kakekmu, milik ayahmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset berkata kepada Daud, "Apakah aku ini? Apakah hamba ini Tuan, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Wah, Mefiboset sangat merasa tidak percaya diri adik-adik. Dia merasa sampai seperti anjing yang mati. Mungkin karena keadaan kakinya yang timpang, dan mungkin karena keadaan sekarang yang bukan keturunan dari raja lagi. Tapi Daud berkata, "Jangan takut Mefiboset, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu karena Yonatan." Adik-adik tahu kenapa? Karena Daud dan Yonatan adalah sahabat. Daud berjanji kalau nanti dia jadi raja, dia akan merawat seluruh keturunan dari Yonatan. Dan hari ini dia menepati janjinya, dia akan merawat Mefiboset. Lalu berkatalah Daud kepada Ziba, hamba Saul. Daud berkata, "Ziba, kamu harus kelola semua harta milik tuanmu, dan kamu harus berikan hasilnya kepada cucu tuanmu, kepada Mefiboset. Baik kamu, anak-anakmu atau hamba-hambamu, kamu harus bekerja, mengerjakan ladang harta yang ditinggalkan oleh Saul." Dan Ziba menjawab, "Tepat seperti yang tuanku perintahkan, aku akan melakukannya." Dan sepanjang hidupnya Mefiboset diam di Yerusalem, duduk makan sehidangan dengan Raja Daud. Adik-adik sudah menyaksikan tadi bagaimana Mefiboset, anak dari Yonatan, dipelihara, dirawat, dan hidup bersama dengan Daud sepanjang hidupnya. Ya, Mefiboset mendapat kesempatan hidup kedua kali. Satu peristiwa tidak mengenakan dia ketika dia harus pergi, melarikan diri, dia jatuh, dan itu berakibat kakinya timpang. Kakinya tidak normal. Tetapi bagaimana dengan kemurahan Tuhan? Dia beroleh kesempatan untuk duduk makan sehidangan semeja dengan raja. Kisah tentang Mefiboset punya makna yang dalam. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Tuhan punya anugerah yang besar bagi setiap kita.
bagaimana seperti Mefiboset merasakan anugerah yang besar, kesempatan hidup yang kedua, itu pun Tuhan anugerahkan bagi kita. Bukan karena Mefiboset yang layak, bukan karena dia yang berusaha, tetapi dengan cuma-cuma Mefiboset memperoleh semua berkat-berkat itu. Demikian juga kita. Bukan karena kita layak dan kita sering berbuat baik, tapi dengan cuma-cuma, karena kemurahan Tuhan saja, karena anugerah Tuhan saja, setiap kita merasakan berkat Tuhan. Berkat yang terutama adalah setiap kita dianugerahi kehidupan yang kekal. Ingat cerita tentang Mefiboset menggambarkan bahwa keselamatan yang kita miliki bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena pemberian dan anugerah Tuhan. Adik-adik, mari belajar bersyukur dengan anugerah Tuhan, dengan setiap berkat Tuhan, dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Itu saja cerita sekolah minggu pagi hari ini. Tante Ika berharap cerita pagi hari ini boleh adik-adik ingat dan adik-adik terus bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Mari kita tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini. Terima kasih kami sudah menyaksikan tayangan video tentang Mefiboset. Kami belajar bahwa besar anugerah Tuhan memberikan kami kesempatan, anugerah untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Kami berdoa setiap kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan, untuk kematian Yesus Kristus di kayu salib menanggung dosa setiap kami. Bukan karena kami layak, bukan karena usaha kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih, biarlah dari hati kami senantiasa mengalir ucapan syukur kepada Tuhan atas setiap nikmat yang Tuhan anugerahkan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, fikirkan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Diberkati studi, diberkati pergaulan, dan masa depan penuh pengharapan jadi bagian kami. Keluarga kami pun diberkati, karena Tuhan yang limpahkan berkat bagi kami. Bahkan bangsa dan negara kami berdoa menjadi bangsa yang diberkati, karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Yesus yang baik untuk pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami mau memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.